Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B, segmen tukar pikiran kita berdua yang membahas poin-poin penting dari buku-buku keren. Nah, hari ini buku apa yang kita bahas nih? Oke, kita masih bahas si cacing dan kotoran kesayangannya yang seri pertama. Kita ke cerita 98. Malangnya saya, untungnya mereka. Jadi di sini diceritain bahwa waktu Ajahn Brahm masih jadi biksu junior, waktu masih jadi biksu junior di Thailand ya. Jadi dia dulu kan, iya namanya biksu junior itu ya sering disuruh-suruh, terus juga kan di sini diceritain bahwa biksu junior tuh duduknya di bawah gitu, di lantai, bahkan lantai semennya nggak rata, lalu makanannya juga makanan yang seadanya gitu, nggak seperti biksu senior yang dapat tempat duduk yang empuk gitu, dapat bantal empuk, terus makanannya juga makan yang enak-enak, pokoknya makanan yang lebih baik lah. Dari Biksu Junior tadi. Iya, terus ya pokoknya lebih enak daripada biksu junior gitu ya kan, namanya biksu senior. Nah, di situ Ajahn Brahm apa ya, rasanya enak banget gitu jadi biksu senior gitu menurut Ajahn Brahm. Nah, suatu ketika malah ketika dia udah jadi biksu senior, malah sebaliknya dia enak banget ya kayaknya jadi malah jadi kayak dulu biksu junior gitu. Iya. Biksu senior itu ternyata emang benar dapat makanan enak, lebih baik gitu kan. Terus dapat bantal duduk yang empuk gitu, nggak harus duduk di lantai semen. Tapi sebagai biksu senior dia harus ceramah, harus dengerin curhatan umat gitu kan. Lebih tugasnya lebih banyak Iya, gitu ya. harus ngurus administrasi segala macem. Jadi waktu dia jadi biksu senior, malah Ajahn Brahm bilang, malang malangnya saya untungnya mereka, seperti yang dijual ini, malangnya saya untungnya mereka gitu. Saya sebagai biksu senior malah serasa malang gitu kan. Untung sekali mereka biksu junior walaupun nggak dapet yang enak-enak, tapi mereka punya waktu luang bisa meditasi, pokoknya nggak harus yang ribet-ribet gitu kan, dengerin ceramah umat, ngasih ceramah umat, dengerin keluh kesah umat gitu kan. Jadi inti dari cerita itu adalah, yang mau disampaikan Ajahn Brahm adalah ya namanya hidup sebagai manusia itu emang Banyak tugasnya. ya banyak keluh kesahnya gitu loh. Walau kita dari satu tahap ke tahap lain itu sebenarnya hanya mengganti derita. Nah, intinya adalah itu. Jadi kalau kayak kita misalkan masih single gitu, si single pengen punya pacar. Iya sih. Ya, dari single kan kita kan menderita kan. Aduh enak banget nih punya pacar gitu ya kan. Bisa jalan bareng, bisa ini itu, bisa makan bareng, bisa nonton bioskop bareng gitu. Tapi begitu punya pacar, kita malah cuma hanya mengganti penderitaan seorang bujangan menjadi punya pacar gitu kan. Penderitaan si punya pacar. Kalau udah punya pacar kan sama kan, menderita juga, harus ngajak Pengeluaran. jalan, Iya. ya harus ngajak makan, harus Pengeluarannya bertambah gitu. iya. Nah, kalau dari sisi ceweknya kan, setelah dia punya pacar, rasanya enak gitu, bisa nikah gitu kan, bisa punya suami, diajak, udah nggak udah nggak terlarang lagi gitu kan. Soalnya pacaran itu kan Ada ada batas-batasannya gitu batasannya ya. gitu ya. Kalau udah jadi suami istri kayaknya enak gitu ya, bisa jalan tanpa ada rasa bersalah gitu kan. Tapi kan itu sebenarnya kita cuma mengganti penderitaan seorang yang pacaran jadi penderitaan seorang yang Bersuami. berkeluarga Iya. gitu ya kan. Jadi kalau udah punya keluarga kan kita sama penderitaannya, Perekonomian. ekonomi ya, mikirin bayar listrik, mikirin bayar air, Anak. mikirin Anak uang makan, popok, uang susu. belanja, iya. Apalagi kalau udah punya anak,
harus mikirin popok, susu, iya, harus mikirin nanti sekolahnya gitu kan. Itu inti dari cerita yang mau disampaikan Anjan Bram adalah kita itu nggak akan bisa pernah puas gitu loh. Apa sih, kalau hidup, selama kita hidup itu selalu mengejar yang ada di dunia itu nggak akan ada habisnya. Pas itu cuma hanya mengganti satu penderitaan ke penderitaan lain gitu. Seperti yang ditulis di sini nih. Berpikir bahwa Anda akan bahagia dengan menjadi sesuatu yang lain hanyalah khayalan. Menjadi sesuatu yang lain hanyalah mengganti satu bentuk derita dengan bentuk derita yang lain. Gitu. Berarti derita itu bermacam-macam gitu ya. Iya. Sama kayak rumput tetangga itu lebih hijau aja kan kelihatannya, kan ada ungkapannya gitu. Rumput tetangga selalu lebih hijau gitu. Itu sama, malangnya saya, untungnya mereka gitu kan. Kelihatannya di mata kita itu rumput tetangga itu kelihatannya lebih hijau aja. Lebih enak. Padahal di sudut pandang mereka, kita sebagai tetangga mereka itu, Sama, mereka melihat rumput kita itu lebih hijau gitu daripada punya mereka. Sebenarnya itu tergantung dari pola pikirnya kita sendiri sih. Kuncinya adalah gimana? Saat Anda merasa berkecukupan dengan apa adanya diri Anda, maka Anda terbebas dari derita. Kuncinya itu. Berkecukupan di dalam hati kita gitu. Jadi bersyukur. Kembali lagi selalu ke situ kan. Kunci nomor 1 kehidupan. Bersyukur. Kalau kamu bersyukur akan kutambahkan nikmatku. Itu kan kata Tuhan kan gitu di ayatnya. Jadi kuncinya itu. Jangan lagi memandang rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita. Udah. Seperti yang ditulis di sini. Malangnya saya, untungnya mereka. Udah, nggak usah ngucapin itu lagi selamanya gitu. Rumput kita itu sama-sama hijau sebenarnya. Rumput kita itu sama-sama subur, cuma tergantung dari cara kita memandangnya aja. Kalau kita memandang rumput mereka lebih hijau, ya otomatis akan kerasa rumput kita tuh nggak subur, iya, jelek, coklat gitu. Sedangkan rumput mereka hijau. Tapi dari mereka sendiri, Mandang kita lebih memandang kita, lagi. iya. Karena Justru, setiap orang kan ada ya susah payahnya dalam kehidupan ini gitulah. Jadi kadang kalau kita nggak bersyukur kan melihat orang lain, orang itu hidupnya enak ya gitu, berkecukupan gini tapi di dalamnya itu kan ada masalah-masalah gitu kan di dalam keluarga itu. Orang kan tidak memandang semua itu gitu, cuma memandang enaknya doang gitu. iya. Sama seperti orang lain juga, oh orang itu hidupnya sederhana, enak, gak ada beban, gak ada itu. Padahal dalam keluarga itu perekonomian mereka lagi gonjang-ganjing atau gimana gitu Iya, kan. betul. Sama kayak yang tertulis di sini, pas banget nih. Sewaktu kita miskin, kita iri kepada orang kaya. Namun banyak orang kaya yang iri kepada orang miskin gitu kan. Iya. Jadi misalkan orang miskin kan, apa ya, sahabatnya banyak gitu kan, bersahaja tapi bahagia keluarganya. Sedangkan orang kaya kan kadang banyak penjilat, banyak yang nipu gitu kan. Terus sibuk dengan sendiri, nggak Iya, ngurusin keluarga keluarganya gitu. jadi jauh gitu kan, nggak deket. Itu deritanya orang kaya dengan deritanya orang miskin tuh sebenarnya nggak bisa dibandingkan gitu, nggak bisa diiri-iriin gitu. Sama Semua, sih sebenarnya. iya, semua tingkatan pasti ada penderitaannya. Tergantung dari cara kita memandang kehidupan ini sebenarnya sih seperti itu. Yaudah, jadi intinya adalah saya selalu harus banyak bersyukur. Intinya udah itu aja sih. Kalau kamu bersyukur, akan kutambahkan nikmatku. Itu kata Tuhan. Saya mau ditambahin lagi. Ya pokoknya gimana, ya benar sih tadi harus bersyukur gitu kan, mensyukuri dalam hidup ini apa yang kita punya. Ya udah disyukurin apa adanya kita gitu. Kalau kita nggak punya ini,
tetangga kita punya, ya udah disyukurin aja gitu kan. Betul. Pasti setiap orang punya pandangan beda-beda dengan apa yang kita lihat gitu, punya masalahnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ya itu tadi, bersyukur gitu. Ya udah, menurutku segitu dulu. Nah, segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus dukung channel kita dengan like, comment, subscribe, share, dan lain sebagainya. See you next time. Bye bye.